Nah, selanjutnya ya. Jadi rumusnya sederhana ya. Seharusnya kita merasakan bahagia dulu dan memberikan kebahagiaan itu. Artinya kita mengungkapkan kebahagiaan itu. Bagaimana cara mengungkapkan kebahagiaan? Mengungkapkan kebahagiaan itu banyak ya. Bisa lewat kata-kata, bisa lewat tulisan ya, dan lain sebagainya. Saya berikan contoh sederhana lagi. Jadi, waktu saya mau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, saya menyampaikan pada orang tua saya bahwa saya mendapatkan surat panggilan. Kalau dulu namanya PMDK. Begitu saya sampaikan surat panggilan itu kepada orang tua saya, ya, orang tua saya cuma bisa menangis. Ya, jangankan untuk membayar uang kuliah, ya, untuk ongkos saja saat itu tidak ada. Tetapi saya tidak mengungkapkan perasaan negatif. Saya cuma punya keyakinan saya pasti akan sekolah, saya pasti akan kuliah, saya pasti bisa mengubah nasib saya. Dan ternyata luar biasa. Ya saya pergi saja. Bahkan saya pergi ke kota naik truk. Dan ketika saya sudah pergi ke kota naik truk, di kota juga tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa. Ya sudah, saya menawarkan diri supaya saya bisa tinggal di siapapun, ya. Yang penting saya bisa berteduh aja dulu. Dan ternyata, ya, dengan seperti itu, karena saya tidak pernah mengungkapkan perasaan negatif, bahkan ketika saya harus bekerja, saya juga tidak mengeluh dan tidak mengungkapkan perasaan negatif. Saya terus ungkapkan perasaan positif dengan rasa syukur yang dalam. Dan ternyata saya bisa menyelesaikan kuliah. Ajaib sekali kan, saya bisa menyelesaikan kuliah, padahal orang tua saya sendiri, mohon maaf, ya, tidak memiliki kemampuan untuk itu. Bahkan selama saya melakukan kuliah, saya tidak pernah mengirim surat. Waktu itu surat ya, belum ada WA, belum ada HP. Saya tidak pernah mengirim surat tentang keadaan saya. Apalagi menceritakan hal yang negatif yang saya rasakan. Jadi saya selalu, kalaupun mengirim surat, saya menyampaikan hal yang menenangkan buat ayah ibu saya. Karena kalau saya mengirim surat, kemudian isinya adalah hal yang menyedihkan, berarti saya sudah mengubah perasaan ayah ibu saya menjadi negatif. Bukankah itu sebetulnya akan membuat keadaan saya semakin negatif? Nah, hal yang semacam ini yang dalam hidup kita tidak pernah direnungkan. Kita menganggap setiap peristiwa itu terjadi begitu saja. Padahal sebetulnya tidak ada dalam hidup ini peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Karena semua peristiwa itu adalah hasil undangan kita. Kita sendiri yang telah menariknya. Gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya para sahabat ya, daripada kita mengatakan, saya akan bahagia kalau teman-teman saya datang. Lebih bagus bahagia aja dulu. Karena kalau kita bahagia, pasti teman akan datang. Kalau mengatakan saya bahagia jika teman datang, kalaupun teman datang, bisa jadi teman datang biasa-biasa saja, tidak membawa berkah kebahagiaan. Tapi kalau kita sudah bahagia, walaupun teman belum datang, saya yakin teman-teman yang akan datang itu akan membawa berkah kebahagiaan. Karena apa? Karena kita sudah mengungkapkan kepada semesta kebahagiaan kita. Maka teman-teman yang akan datang pasti akan sama ya dengan yang akan kita ungkapkan. Ya bisa jadi datang bawa oleh-oleh, bisa jadi datang bawa kebahagiaan, bisa datang bawa cerita kebahagiaan. Kan bisa jadi teman datang malah justru ya membawa cerita-cerita yang memilukan, cerita-cerita yang menyedihkan. Itu kita sendiri yang telah menariknya. Nah ini ya tidak disadari bahwa sebetulnya ya semesta itu berjalan sedemikian luar biasanya. Dan itu perlu kecermatan dari diri kita. Makanya konsep eling dan waspada, selalu eling dan waspada, mawas diri, itu penting. Apa yang harus kita jaga dalam diri kita? Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Nah, hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi karena saya akan ungkapkan ya perasaan sebagai frekuensi. Baik ya, para sahabatku. Jadi di